Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya akan dipandu ada diskusi kecil, diskusi ringan mengenai kilas balik peran NU dalam menyebarkan aswaja dan meneguhkan komitmen kebangsaan di Provinsi Gorontalo, yang nanti akan dipandu oleh host Hendra Budiono, kemudian ada narasumbernya juga Romo Samsi dan Kiai Muhyiddin Zain. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah. Yang saya hormati Kiai Haji Muhyiddin Zaini, yang saya hormati juga Romo Samsi Pomalingo selaku Komisaris Utama Nulun Dalam Multimedia Group, yang saya hormati juga Ustadz Rionaldo Doe selaku Ustadz di Netizen Gorontalo atau Netizen TV. Yang saya hormati juga di sini alhamdulillah hadir juga Ketua Ansor Gorontalo, sahabat Niki. Di sini juga hadir Ketua PMI Cabang Kota Gorontalo, sahabat Aprianto. Yang saya hormati juga di sini ada Sekretaris Wilayah RMI Nahdlatul Ulama, dan yang saya hormati juga Koordinator Gus Durian Gorontalo, sahabat Jamie Raji. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izinnya semata kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Serta tidak lupa juga selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam terang benderang seperti dengan saat ini. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya dipercaya menjadi host ya, untuk memandu sedikit diskusi tentang kilas balik Nahdlatul Ulama dari 1926 sampai dengan hari ini 2021. Nah, saat ini sudah jam 5 tepat ya. Dan di sini alhamdulillah kita sudah ada 3 pemateri langsung ya. Ada Ki Haji Muhyiddin Zaini, ada Ustadz Rionaldi, dan ada Romo Samsi Pomalingo. Untuk mempersingkat waktu sedikit gambaran dari saya bahwa untuk Kiai Muhyiddin Zaini akan membahas ini secara nasional Kiai itu. Jadi bagaimana Kiai menggambarkan muassis NU dari sebelum adanya NU sampai dengan NU saat ini. Dan kira-kira tantangan secara nasional itu seperti apa Pak Kiai itu. Nah, yang kedua ini buat Ustadz Rionaldo Doe. Ustadz kalau bisa, dan ini permintaan dari semua umat ya yang ada di Gorontalo khususnya, bahwa bagaimana cara Ustadz sebagai warga Nahdliyin ya memberikan strategi dakwah untuk di wilayah Gorontalo. Kenapa? Karena saat ini di tingkatan bawah bahkan tingkatan menengah bahkan sampai dan atas itu menggambarkan ini sudah saling berhadapan ideologinya Ustadz itu dari kelompok sebelah. Nah, kira-kira Ustadz bisa menggambarkan bagaimana strategi khususnya untuk mengkanter hal-hal seperti itu Ustadz. Nah, yang buat Romo di sini, Romo bagaimana untuk menggambarkan NU secara lokal itu, secara lokal Romo. Kira-kira misalnya dari NU secara lokal ini bagaimana yang bisa dipuji itu sepanjang 1 tahun ini. Dan kira-kira sepanjang 1 tahun ini kira-kira bagaimana yang harus dikritik di NU Gorontalo itu. Contoh misalnya saat ini kan kami anak muda sudah berbuat ya, sekaligus dengan alat terbatas kami sudah action Romo itu. Bisa cek secara digital. YouTube kami sudah 100 lebih video, di Netizen TV kami punya hampir 11.000 pengikut, bahkan ke live streaming itu lebih gila lagi, memasuki 20.000 pengikut itu. Iya, kami sudah berbuat, untuk NUMJ sudah berbuat itu. Jadi seperti itu ya kira-kira. Dan langsung saja kepada Kiai, waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Secara singkat saja, diawali dengan pertanyaan, kenapa sih NU itu harus berdiri, harus ada? Ini tidak bisa lepas dari tampilnya seorang pemimpin yang dulu itu di Arab Saudi. Setelah Raja Saud telah merebut kekuasaan dari Syarif, dulu itu yang memegang Arab Saudi itu Syarif, cucunya Rasulullah, pengikutnya Rasulullah. Kemudian dirampas oleh Raja Saudi Arabia. Ketika beliau berkuasa, tradisi-tradisi yang sudah berjalan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akan dihabis semua budaya-budaya. Di antaranya seluruh makam-makam, termasuk makam Rasulullah itu juga mau dibongkar, sehingga umat Islam ini akan mengadakan satu konferensi atau muktamar umat Islam. Ketika akan mengadakan muktamar secara internasional yang bisa mewakili, gitu, di antaranya yang sudah terbentuk satu organisasi. Nah, ketika itu NU kan belum ada, sekalipun sebelum NU itu sudah ada satu gerakan yang namanya Nahdlatul Wathon atau Nahdlatul Tujar, Nahdlatul Syubban. Itu dari dulu yang nama pemuda itu sudah bangkit. Dari dulu pemuda-pemuda itu sudah bangkit. Ketika mau hadir ke sana setelah dari berbagai mengumpulkan ulama-ulama, terutama Kiai Haji Wahab Hasbullah, ya. Kiai Wahab Hasbullah mengumpulkan ulama-ulama dari ulama-ulama terdekat, di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan dari kalangan daerah Tasikmalaya, Ciamis juga hadir. Nah, ketika mau berangkat ke sana, tentu tidak luput dari dana. Semua usaha, semua kegiatan pasti memerlukan dana. Dananya tidak sedikit karena yang mau bepergiannya itu bepergian yang jauh, sehingga kalau biasa sudah menjadi tradisinya orang NU, kalau mau ada apa-apa ya istilah orang Jawa itu urunan. Karena kalau nama Jawa itu namanya kunteng gitu. Kunteng itu artinya rukun enteng. Kalau kita semuanya guyup bersatu, itu walaupun biaya yang besar kita bisa menjadi ringan, menjadi enteng. Pokoknya kalau rukun jadi enteng, namanya kunteng. Sehingga cari dana dari berbagai sumber, tapi sumbernya dari sumber yang halal. Ketika mau ke sana, ternyata karena kan harus mewakili ormas, sehingga umat Islam itu mengadakan satu persatuan umat Islam Indonesia, mewakili ke sana. Nah, karena NU itu belum ada, akhirnya dipending, tidak ikut ke sana. Sehingga suatu ketika sudah terkumpul dana, sampai berkumpul di sana, langsung maju menghadap ke raja. Di antara permohonan itu banyak, tapi yang dikabulkan di antaranya pemugaran atau pembongkaran makam Rasulullah itu yang berhasil. Kemudian dulu itu imam masjid di Masjidil Haram itu semua madzhabul arba'ah diperbolehkan.
dulu itu. Madzhabul arba'ah itu diperbolehkan. Di antaranya itu, kemudian tradisi-tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah juga diperbolehkan. Nah, di antara yang dikabulkan permintaannya di antaranya itu, kemudian makamnya Rasulullah tidak jadi dibongkar. Alhamdulillah sampai sekarang. Itulah perjuangannya bibit-bibit atau tunas-tunas Nahdlatul Ulama. Jadi walaupun belum terbentuk tetapi sudah berjuang. Inilah menjadi tradisinya orang NU. Walaupun belum resmi sudah berjuang, termasuk ini ya. Ulun dalam netizen walaupun belum ini tapi sudah. Ini sudah terbentuk ya, alhamdulillah. Walaupun dananya itu belum tentu dananya dari mana. Mestinya itu kita coba usaha ya. Kita usaha seperti yang tadi, pemberangkatannya Syekh Kiai Wahab Hasbullah ke sana melalui kunteng itu. Punya kalau kita rukun ya akan jadi enteng gitu. Melalui iuran. Nah, multimedia seperti ini kan perlu dana. Nah, mari kita coba pikirkan. Apakah pasang iklan atau orang pengusaha-pengusaha NU yang ada kita mintai zakatnya. Zakatnya jangan banyak, 2,5% saja. Kita mintai zakatnya. Itu zakat kan untuk kita untuk alat perjuangan. Kita minta sebagian nisabnya dan nisab atau infak saja, jangan zakat ya. Kita miskin. Minta infaknya 2,5%. Kalau zakat itu terlalunya kelihatan kita mustahik kan kita golong du'afa, kita bukan du'afa, tidak kreatif, bukan du'afa kita. Itu antara pendirian Nahdlatul Tujar, Nahdlatul Syubban, itu Nahdlatul Wathon, itu sudah dari dulu sudah ada bibit-bibitnya. Nah sekarang setelah adanya NU di Indonesia ini ya juga perjuangannya tidak. Alhamdulillah dengan adanya NU ini kan diantaranya bisa mencetus salah satu keputusan yang namanya resolusi jihad. Nah, resolusi jihad itu prakarsanya siapa? Prakarsanya ya diantaranya pemimpin kita atau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu. Dengan adanya resolusi jihad ya Indonesia tidak terjajah lagi. Nah, dari resolusi jihad itu semua santri-santri itu ikut berjuang, termasuk alhamdulillah guru saya, kiai saya itu waktu itu masih kecil, kiai saya masih berusia 11 tahun, tapi ikut walaupun ya pokoknya apa kata Pak Kiai dikasih itu dikasih penjalin rotan ya, dikasih rotan, tapi sudah diberi kalau diberi azimah ya, diberi azimah alhamdulillah tidak takut. Kata kiai saya itu tidak ada rasa takut, pokoknya kita maju gitu. Pokoknya kita maju, itu kata kiai saya. Nah, kalau kiai saya yang satunya lagi itu justru menjadi komandannya yang sudah kita sebarkan itu, Romo Ki Haji Miftah itu. Nah, itu termasuk komandan. Nah, itulah salah satu diantara yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama itu dari dulu. Nah, kalau tentang perjuangan NU itu memang tidak luput dari semua tantangan. Selalu ada tantangan, apalagi kalau dulu itu ketika zaman belum seperti saat ini, dulu saja tantangannya berat, nah sekarang juga tantangannya juga lebih berat. Nah kita harus bagaimana caranya kita menghadapi tantangan itu, tetapi jangan tantangan yang frontal, yang kita adu kreasi saja. Mudah-mudahan dengan kreasi yang semacam ini bisa sedikit banyak bisa menangkal paham-paham yang tidak kita sukai. Mungkin sekilas itu dulu, barangkali nanti ingin tambahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sedikit materi dari Pak Kiai, sekalipun singkat tapi sangat bermakna buat kita semua ya.
Jadi tambahan sedikit bahwa Indonesia kan merdeka kita sudah tahu ya tahunnya 1945, tetapi 1926 NU sudah hadir Pak Kiai. Bahkan sebelum Indonesia merdeka NU sudah berjuang terlebih dahulu itu. Bahkan istilahnya Kiai kampung itu sudah bermain ke kancah internasional. Buktinya apa? Tidak mengiyakan makam Rasul harus dipindahkan itu. Itu Kiai NU yang paling berperan besar di sana. Berikutnya untuk Ustadz Trio, ini terkait dengan strategi dakwah di Gorontalo. Silakan Ustadz Trio. Strategi dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Saya hormati para kiai, para pengurus Nahdlatul Ulama, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah di kesempatan ini kita diberikan karunia untuk dapat merayakan harlah Nahdlatul Ulama, jam'iyah terbesar di dunia. Salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallam. Jemaah sekalian dirahmati Allah, di kesempatan ini tidak banyak yang saya sampaikan mengingat waktu dan masih ada master kita Romo Samsi yang nantinya beliau pamungkas akan memberikan kilas balik yang banyak mengenai Nahdlatul Ulama ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah, mengenai metode dakwah kita, ya, kita kenal di dalam dunia dakwah itu ada materi dakwah, ada juga metode dakwah. Metode dakwah khusus Nahdlatul Ulama itu orang-orang Gorontalo punya lafaz begini, kulu-kulu dika ambu-ambu palita, dika kulu-kulu ambu-ambu. Dia punya arti singkat adalah ayam itu dia punya makanan jagung. Malu itu alu dia binte buan mahe pemahulango ngambulo matu mete oi malu. Ayam itu dia punya makanan jagung, tapi mau panggil palang-palang. Makanya apa namanya, jagung yang ada di tangan ini nantinya ayam yang datang begitu. Tapi kalau jagung ini dilempar begitu ke ayam, ayam tidak ada yang datang, lari semua ayam. Nah, ini yang harus berusaha kita bangun hari ini, bahwa berdakwah itu dakwah yang santun, mengajak orang ke arah kebaikan, maka harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Saya di kesempatan kemarin bilang bahwa hari ini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada itu gagal menular karena disampaikan dengan cara-cara yang tidak baik. Ya. Berikut juga kalau pakai sistem Nahdlatul Ulama aswaja yang tawassud, yang moderat, maka diantara ciri-ciri moderat itu diantaranya adalah harus satu komando, Nah itu di mana-mana satu komando. Berikut jamaah sekalian dirahmati Allah, yang ingin saya sampaikan bahwa di kita orang Gorontalo itu hampir rata-rata pahamnya Nahdlatul Ulama dimanapun dia, ya, hatta Muhammadiyah. Hatta Muhammadiyah, kalau kita mau tarik ujung-ujungnya pahamnya pasti Nahdlatul Ulama. Maka Kiai Lukman, ya, almarhum Kiai Lukman Khatibi berkata bahwa orang Gorontalo istilahkan bukaluhe ma'luti, ya, hanya tinggal digaruk begini tangan ini, ya,
motibolai alama Romo. Ini bukti bahwa kita Gorontalo itu NU semua. Dan kemudian paling terakhir bahwa orang Gorontalo itu punya prinsip menerima semua perbedaan, tapi jangan bikin gaduh. Ada prinsip orang Gorontalo, dia bilang tahu deli me motolonggalo ulipu mopolondulu. Ini luar biasa. Orang yang baru ya, bawa paham baru ke Gorontalo, kemudian datang bikin gaduh di Gorontalo, maka satu kampung itu pasti mau usir. Ya, jadi di antara yang saya sampaikan kesempatan kali ini mengenai metode dakwahnya Nahdien, mari dakwah yang ada di kita kembalikan ke porsinya sebagai dakwah yang ramah, dakwah yang dapat menggandeng semua orang, kemudian bukan dakwah yang kemudian membuat yang sudah bersatu itu terpecah belah. Ini di antaranya yang saya sampaikan kesempatan kali ini. Masih banyak insya Allah dilanjutkan oleh Romo Samsi. Saya hanya menyampaikan yang sedikit, insya Allah tidak mengurangi berkah untuk kita semua. Allahumma waffiqna wa hdina ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Itulah ilmu ya dari Ustadz Rio, dan saya yakin itu sangat bermanfaat. Ini sangat menarik bahwa bagaimana cara dakwah NU khususnya di Gorontalo. Jadi Islam yang ramah dan terbuka untuk siapa saja. Nah, itu terbukti bahwa NU bukan organisasi Islam pertama di Indonesia dan di dunia, tetapi terbukti bahwa NU menjadi organisasi terbesar di Indonesia bahkan dunia. Kenapa? Karena punya metode yang sangat halus dan lembut itu. Contoh misalnya, NU tidak pernah melarang ya, bahkan NU sangat menganjurkan untuk misalnya ziarah ke kubur itu. Dulu saat itu ada di NU, betapa orang membuli itu, ya, membedakan amalia NU Romo itu. Apa yang terjadi sekarang? Justru orang sekarang makin baik pergi ke kuburan untuk ziarah itu. Jadi karena apa? Karena itu salah satu metode dari dakwahnya NU. Tidak kerasa itu, kecil aja jadi paling besar di dunia itu. Dia bisa dicek di beberapa rilis data ya, dari SMRC ada, LSI ada itu. Nah, sekarang yang terakhir Romo, ini untuk Romo. Ini bagaimana Romo melihat NU dari tingkatan lokal Romo. Ini sangat menarik ya, sepanjang 1 tahun terakhir. Dan kalaupun bisa Romo, kira-kira di NU kota ini mana yang bisa dipuji kerja-kerjanya, yang kira-kira pun kalau harus dikritisi, kira-kira bagaimana yang bisa dikritik di wilayah NU yang ada di kota. Terserah Romo bicara gimana, terserah itu. Ini bebas ya. Saya di sini harus disclaimer ya, bahwa saya di sini sebagai pimpinan Tujuan TV tidak ada maksud apapun. Jika misalnya ada yang tersinggung, silakan datang ke saya, kita bisa live bersama di sini. Itu. Iya, kami terbuka ya, itu. Kami terbuka buat siapa saja. Jangan sampai dibilang Hendra ini cuma dukung terus pakai Muhid, cuma dukung sama Ustadz Rio, cuma sama Samsi, cuma sama Pak Ketua Ansor Kota Gorontalo, sama Pak Ketua PMI Kota Gorontalo. Tidak seperti itu ya. Itu. Kenapa? Karena kami di sini memang sedang memapping ya. Itu. Kenapa? Untuk insya Allah kami istiqomah untuk berbuat kepada NU itu sendiri itu. Contoh sekarang cuma anak-anak kecil berbuat NU. Ini rutenya cuma mahasiswa, sahabat jam kerjanya nggak jelas ya, saya kerjanya juga nggak jelas. Akhirnya bisa patungan untuk buat kontrak rumah seperti ini. Kenapa? Kami sadar betul ya, karena NU sekarang lagi head to head dengan organisasi yang lain itu. Sementara kami tidak punya tempat buat kemana, sehingga kami berinisiatif dengan petunjuk dari Kiai Muhid, petunjuk dari Ustadz Rio sama Ustadz Samsi. Alhamdulillah DMJ bisa terbentuk sampai dengan hari ini, dan hari ini sudah diresmikan ya, alhamdulillah itu. Nah sekarang buat Romo, kira-kira bagaimana NU yang ada di wilayah Gorontalo, dan kira-kira misalnya ini disclaimer lagi ya, bukan cuma hanya NU-nya yang dilihat, tetapi secara keseluruhan NU dan Bandungnya Romo itu. Kira-kira di bagaimana harus dipuji dan bagaimana harus dikritik Romo. Silakan Romo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya pinjam istilah ngeri, merinding. Ya. Ini memang hostnya ini luar biasa. Sebetulnya bagian sini agak berat, tapi saya ingin melihat dari perspektif sebagai seorang akademisi dan aktivis NU ya. Saya mencoba untuk melihat ini secara objektif, tidak subjektif gitu ya. Saya lupa tahun berapa, kemungkinan tahun 2018 apa 19. Tiba-tiba ada orang datang ke saya, mahasiswa, kebetulan mahasiswa itu sedang menyelesaikan akhir studi. Dia datang ke saya untuk mewawancarai saya tentang peran NU, pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan. Kira-kira ada sekitar 10 menit saya berenung, saya mau jawab apa? 10 menit ya? Ya, 10 menit saya berenung, saya mau jawab apa? Apa peran NU di Gorontalo pra kemerdekaan, terlebih pasca kemerdekaan, gitu kan? Nah, kemudian saya bicara apa adanya dalam konteks itu, saya yang setahu saya gitu. Karena begini ya, NU ini kan organisasi besar. Boleh kita katakan NU ini adalah rumah kita, gitu. Dan rumah kita yang punya banyak kamar, gitu kan? Ada kamarnya Ansor, kamarnya Fatayat, ada kamarnya Labesdam dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita ada niatan untuk membesarkan Ansor, yuk kita bantu Ansor gitu. Ya. Kalau kemudian itu juga dalam rangka membesarkan NU. Kalau kita berencana membesarkan Fatayat, ayo kita bantu Fatayat gitu. Dengan tujuan membesarkan NU-nya. Nah, ini yang saya lihat sebetulnya secara objektif di Gorontalo tidak demikian. Ya. Sehingga saya jawab sama mahasiswa itu bahwa jangan paksa saya untuk berbicara sesuatu yang ini sifatnya ngarang gitu. Karena dalam landscape gerakan pemikiran NU dan aksi NU secara lokalitas di Gorontalo itu tidak terlihat gitu. NU ini kan jamiah gitu ya. Jamiah kita yang sebetulnya harus kita besarkan begitu. Kalau tidak, maka yang kita lakukan adalah sebuah pengkhianatan terhadap para pendiri NU, Mbah Hasyim Asy'ari, termasuk juga Kiai Haji Hasbullah itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah dan sebagainya. Kenapa? Karena di Gorontalo NU itu terlihat seksi di dalam wilayah yang dibalut oleh kepentingan gitu. Jadi NU terjebak pada wilayah itu. Misalnya kalau ada yang mau nyalon gubernur dekat-dekat NU ya, jadi minta restu NU gitu kan, dan NU merespon gitu. Nyalon rektor NU respon juga gitu. Nyalon bupati NU juga merespon. Sehingga sebetulnya menurut saya ini lari jauh dari khitoh NU ya. Kenapa? Karena khitoh NU adalah landasan berpikir, bertindak itu harus dasarkan pada nilai-nilai ke-NU-an gitu ya. Jadi kita ini harusnya mengembangkan, melestarikan nilai-nilai aswaja, bukan justru mencari kehidupan di dalam NU dengan misalnya bondong-bondong datang ke NU. Ya, jadi itu ujung-ujungnya itu tadi. Nah, saya lihat NU Gorontalo itu seperti itu ya. Saya pastikan bahwa orang-orang seperti mereka tidak paham NU, tidak paham khitohnya NU, tidak paham nilai-nilai NU atau prinsip-prinsip aswaja, sehingga kemudian prinsip-prinsip aswaja tadi tidak tersebar di Gorontalo. Orang sibuk misalnya dengan konflik internal gitu ya. Jadi sebetulnya kita ini banom-banom yang ada itu harusnya menggerakkan NU lewat banom. Ini justru di dalam banom kita buat konflik. Pada akhirnya NU kita lupakan. Maka kemudian yang terjadi adalah jangan marah kalau misalnya warga NU ada yang lari ke Wahabi,
ada yang lari ke Salafi, ada yang mungkin yang lari ke Al-Irsyad, ada mungkin yang lari ke SI, Syarikat Islam, dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Karena NU tidak mampu memberikan, maksud saya adalah pengurusnya gitu, tidak mampu memberi jawaban terhadap permasalahan umat. Ya kan? Tadi benar yang disampaikan oleh Ustadz Rion, bahwa Gorontalo ini kalau diiris ya tangan ini memang bau apa itu kemenyangnya tuh kuat. Ya. Tapi bagaimana peran NU secara kelembagaan, secara institusi? Ini yang tidak ada saya kira. Ya. Oh, baru berkarya membuat karya satu karya udah bangga. Oh ini karya NU. Enggak seperti itu. Keperan NU itu tidak menciptakan bangunan, tapi bagaimana dia mampu selain suprastruktur tapi infrastruktur juga. Gitu, ya. Keumatan. Makanya jangan heran Wahabi Salafi itu merebut masjid-masjid. Kenapa? Karena NU nggak punya peran atas itu, gitu loh ya. Kita tiba-tiba kita marah kalau misalnya masjid sebelah dikerumuni sama Wahabi. Jangan marah. Selama ini NU kemana, gitu kan? Selama ini pengurusnya itu ngapain, gitu loh ya? Baik di tingkatan wilayah maupun cabang maupun di tingkatan MWC itu pada ngapain gitu? Ya? Apa sibuk nyari dukungan? Apa sibuk dengan proyek? Atau sedang membicarakan saya kalau kerja ini untungnya apa buat saya? Nah ini saya kira yang tidak dimiliki oleh yang dimiliki oleh NU di Gorontalo, sehingga kemudian NU kehilangan arah, orientasi gerakan khitohnya itu tidak ada, sehingga saya bilang sama mahasiswa itu apa yang mau saya bicarakan ke Anda? Kalau saya saran Anda datang ke pengurusnya, ya kan? Saya ingin bilang bahwa NU ini sudah pernah dipimpin oleh orang dengan macam-macam backgroundnya. Ada NU pernah dipimpin oleh politisi, pernah itu. Tapi apa yang dilakukan? Nggak ada sama sekali. Pernah dipimpin oleh elit birokrat, pernah. Tapi nggak terasa di umat gitu. Ya. Pernah dipimpin oleh akademisi malah ya. Ini juga tidak pernah ada peran-perannya. Tidak pernah turun ke bawah ke masjid, tidak pernah datang ke pesantren, just say hello, bagaimana kabar santrinya, bagaimana kabar kiainya, bagaimana kabar pesantren dan sebagainya. Ini nggak pernah ada. Sehingga saya khawatir kita justru akan mendapatkan kualat itu ya. Kualat ini kan NU ini organisasinya para wali gitu ya. Jadi kalau kita coba mengkhianati NU bisa kualat. Dan saya melihat itu. Ada yang sudah dapat kualat itu. Hidupnya tidak bahagia kan. saya lihat itu. Saya lihat orang-orang gitu kan. Apa istilahnya itu ya. Jadi dia merasa bahwa kemarin kita perang di Facebook di grup itu. Jadi Abu Janda itu ngaku NU gitu. Saya bilang di daerah-daerah juga ada Abu Janda gitu kan. Abu Janda yang suka bikin rusak NU malah kan. Dia cinta NU tapi sebetulnya juga dia merusak NU. Ini Masya Allah. Saya kadang-kadang ngobrol dengan beberapa kiainya menangis begitu kan. Sakit hatinya melihat keadaan NU seperti ini. Sehingganya sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, saya berharaplah NU ini jangan dijadikan instrumen politik lah. Ya. Kalau Anda mau jadi pemimpin di masa depan, nggak usah nyalon jadi ketua PWNU gitu kan. Lagian juga kalau begitu nyalon dia dapat tujuannya, dia tinggalkan NU, dan itu yang terjadi sama sekarang. Ya, kita ini kan sebagai anak-anak muda NU ini oleh Gus Dur itu almarhum dianggap sebagai anak-anak nakal, tapi saya kira nakalnya kreatif dibanding orang-orang yang seperti mereka itu. Nah maka pertanyaan saya adalah apa bedanya kita dengan orang-orang PKI gitu kan? PKI itu sekalipun dia dianggap sebagai komunis, tapi tidak mau ada pengkhianat di dalam. Nah kita ini bukan PKI tapi ada pengkhianat juga kan? Mengkhianati NU, mengkhianati Hito NU. Saya kira kita harus selamatkan NU Gorontalo. Banyak sekali umat kita nih, warga Nahdien di Gorontalo itu yang harus kita datangi. Kita harus sentuh mereka, kita harus
datangi mereka, jangan saya mereka lari ke Wahabi, lari ke Salafi ya. Ada teman-teman saya itu bilang gini, torang ini Romo juga Aswaja ya. Torang ini NU, torang juga Aswaja, tapi Salafi gitu kan, tapi Wahabi. Saya bilang kenapa Anda bisa di situ? Karena apa? Karena NU sibuk dengan politiknya, sibuk. Ada yang nyalon rektor dikasih rekomendasi gitu kan, kasih rekomendasi nyalon rektor, nyalon bupati dikasih rekomendasi dukung. Akhirnya umatnya pada kemana ini? Nah, kita tidak ingin NU seperti itu. Insya Allah saya kira mari kita dukung, kita bersama-sama bekerja untuk membangkitkan NU. Sebab NU itu adalah Nahdlatul Ulama. Yang kita warisi ini adalah bukan status keagamaannya sebagai ulama pewaris para nabi, tapi bagaimana ruang gerak setting sosial yang harus kita bentuk untuk menjawab masalah-masalah keumatan yang ada di bawah. Nggak usah dilayani untuk para elit-elit itu, mereka itu udah bisa. Nah, tugas kita itu saya kira, sehingga tugas kita salah satunya adalah melaksanakan misi profetik, misi kenabian, dan itu hanya bisa dilakukan oleh NU. Barangkali ini saja, dan dalam rangka penyelamatan NU Gorontalo, saya kira secara pribadi saya menyatakan siap mencalonkan diri sebagai calon ketua PWNU Provinsi Gorontalo. Barangkali itu saya mohon dukungan Pak Kiai, dukungan para ustadz dalam rangka untuk memperbaiki gerakan NU ke depan di Provinsi Gorontalo. Saya siap mencalonkan diri selaku salah satu calon ketua PWNU Gorontalo yang siap bertarung dengan siapa saja. Saya hanya punya modal sebagai khidmat untuk NU dan tidak ada lain, tidak ada ambisi untuk menjadi apapun, sekalipun menurut orang ya ngapain juga ini orang kok berani nyalon. Oh ya, siapa saja dong boleh mencalonkan diri, termasuk saya kira. Saya kira itu saja, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, luar biasa ya. Informasi dari Romo Samsi Pemalingo terkait dengan bagaimana hitahnya NU, sementara yang ada di Gorontalo terkadang sudah tidak sesuai dengan hitoh Pak Kiai. Itu sibuk mengurusi persoalan birokrasi, lupa dengan persoalan keumatan yang ada di bawah itu. Nah, dan ini menarik lagi bahwa Romo Samsi sudah minta restu sama Pak Kiai dan Ustadz Rio untuk siap bertarung menjadi ketua NU wilayah Gorontalo gitu. Nah, saya yakin setelah ini pasti saya akan dihujat habis-habisan Romo di Telegram ataupun di WA, serius ya, karena saya sering mengalami ini gitu. Wah, Hendra itu kurang ajar itu, karena pimpinan Netizen TV mempromosikan salah satu kandidat yang ada di Gorontalo. Oke, jadi di sini saya akan jawab secara menyeluruh ya, bahwa jika Anda ingin melakukan podcast seperti ini, silakan undang saya. Nanti kita akan diskusi di depan media biar semua menyaksikan ya. Itu jangan dikira saya hanya mempromosikan Samsi Pemalingo, tidak ya. Itu sekalipun Romo Samsi adalah komisaris utama, tapi tidak saya tidak mempromosikan Romo Samsi secara kelembagaan Netizen TV begitu. Misalnya ketua Ansor ingin, Hendra, saya mau jadi calon ketua NU wilayah, silakan, ayo kita podcast bareng-bareng. Kenapa itu? Silakan ya. Karena kenapa? Kita punya 10.000 pengikut itu. Jadi ini saya jawab dulu di sini, jangan sampai saya dihujat habis-habisan setelah ini itu. Iya, serius ya. Saya sering mengalami ini. Saya tanya sama Mas Jimmy ini sebagai saksi orangnya ini, Mas Jimmy. Saya sering dihujat habis-habisan itu. Oke? Jadi misalnya ada yang ingin juga podcast seperti ini, silakan ya datang ke saya itu. Cukup ya saja, saya yang kesana tidak apa-apa karena saya kan masih kecil ya itu. Jangan sampai senior kiai yang datang ke saya kan tidak enak ya itu. Nanti saya yang masih bocah ini datang ke calon-calon yang akan menjadi calon di NU wilayah Gorontalo itu. Apakah ada pertanyaan atau tidak ya? Karena ini sudah 5:30. Oh iya, ini satu saja ya. Ini di HP saya lihat juga di komentar grup netizen bahwa sudah ada pertanyaan, dan juga di WA juga sama, banyak pertanyaan, tetapi ini sudah jam 5:40 ya. Kurang lebih 10 menit lagi akan memasuki maghrib.
Ini satu-satunya pertanyaannya diwakili oleh Ketua Ansor Kota. Ketua Ansor dipersilakan. Satu saja. Sebutkan buat siapa? Buat Ustaz Rio, Oke. Kiai atau? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang terhormat para pemateri yang hadir pada agenda Harla pada hari ini serta sahabat-sahabat sekalian. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi tadi menyimak tadi apa yang disampaikan oleh pemateri, saya kira itu sangat menarik dan realitas sebenarnya yang terjadi di Gorontalo. Apalagi yang disampaikan oleh Romo Samsi tadi. Makanya ini merujuk sama Romo Samsi. Nah, memang apa yang tadi Romo sampaikan itu memang kalau di Ansor itu memang itu yang kita rasakan. Jadi misalnya tadi, misalnya Ansor ini selama ini tidak terjebak pada wilayah untuk membesarkan Ansor itu sendiri. Cuman bagaimana gerakan Ansor itu, soal besar dan kecil itu kan itu bonus istilahnya. Cuman bagaimana soal gerakan Ansor. Nah, memang kami melihat bahwa tadi benar apa yang disampaikan di Gorontalo ini memang secara praktik amalia itu praktik amalia kultur NU. Cuman secara identitas mereka NU atau bukan itu yang masih kabur. Ya, makanya kemarin Ansor lebih memfokuskan dulu di gerakan wilayah kultur, bagaimana teman-teman majelis itu diajak bergabung sama-sama. Itu bagian dari untuk memberikan identitas orang ini NU sebenarnya begitu. Untuk menangkal dari gerakan-gerakan atau tarikan-tarikan pemikiran maupun tarikan politik, bahkan sekarang sudah bukan pemikiran, sudah gerakan politik. Sehingga sudah double kerja yang harus kita kita pikirkan begitu. Artinya tantangannya sudah lebih besar. Nah, itu tadi. Berangkat dari itu gerakan ini memang gerakan mandiri sebenarnya. Kalau Ansor bergerak di wilayah masuk di wilayah kultur, walaupun masih istilahnya belum maksimal, tapi sudah mulai bergerak. Terus teman-teman di Kusdurian dan sebagainya itu bergerak di wilayah media sosial, pertarungan di situ. Dan memang itu berangkat secara mandiri. Kenapa kita tidak terjebak untuk bergantung kepada pimpinan-pimpinan tadi yang Romo sampaikan? Karena kalau kita bergantung di situ, ya terjebak pada wilayah konflik. Sementara kalau kita mandiri, mulai bangun, dibilang bikin gerakan tambahan. Itu lucu sekali ini. Ini kita bingung mau maju kena, mundur kena ini. Jadi dibikin gerakan tambahan ini, bikin gerakan tambahan, tidak ajak-ajak sebagainya kan. Padahal kita sebenarnya tidak mau terjebak di wilayah konflik, tapi kita bikin gerakan sendiri, dibilang gerakan tambahan. Nah, ini yang tadi Romo Samsi cukup menarik apa yang disampaikan. Kira-kira karena tadi sudah menyatakan siap untuk maju sebagai ketua NU, kira-kira apa visi yang akan dibawa oleh Romo Samsi untuk baik secara kelembagaan maupun secara umum di wilayah masyarakat Nahdien. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa langsung saja. Ya, baik. Ini sebetulnya momen konversi ini masih jauh ya, bulan November, tapi sudah didesak. Apa sih visi-visinya ini? Saya kira begini, memang NU ini harus membangun gerakan kultural sebetulnya, bukan gerakan elit gitu ya. Nah, cenderung sekarang itu kan NU itu dibangun di atas elitisme yang sebetulnya itu jauh dari apa yang menjadi mimpi dan niatan NU itu sendiri. Sehingganya kemudian tadi saya bilang akhirnya NU terjebak pada wilayah itu. NU kehilangan ruhnya, NU kehilangan khitohnya, kemudian NU menjadi sebuah instrumen yang seksi dalam rangka memuluskan ya, niatan dari orang-orang yang sebetulnya hanya mengejar kepentingan pribadi dan sesaat. Sehingga kalau misalnya saya maju, ya visinya sederhana sebetulnya, berkhidmat untuk NU. Salah satu misi adalah melakukan internalisasi nilai-nilai aswaja an-nahdiyah di kalangan pengurus,
terutama juga di kalangan masyarakat yang selama ini jadi pertanyaan sahabat Niki. Ini amaliannya NU tapi belum tentu organisasinya NU. Nah, itu yang saya kira kelemahan kita di Gorontalo. Tidak mampu mendeteksi, hanya sekedar mengatakan kalau misalnya Masjid Muhammadiyah ada papan nama, berarti tidak ada papan nama Masjid NU. Tapi apa nextnya? Apa berikut? Ini yang tidak. Olehnya kemudian NU kehilangan girohnya itu. Nah, maka tadi saya bilang sebetulnya al ulama warasatul anbiya, ulama itu sebagai pewaris nabi, dan ulama itu ada di NU. NU itu bukan organisasi majelis zikir, ya. Jadi kerjanya nggak hanya zikir-zikir aja, tapi dia ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Nah, hablum minan nas ini yang barangkali menurut saya pemotretan saya terhadap wajah NU di Gorontalo itu tidak menampilkan yang tadi saya bilang hablum minan nas. Kalaupun hablum minan nas ada beberapa, kita boleh petakan itu. Petakan boleh mapping. Salah satu mappingnya adalah gerakan elitis yang terbangun sehingga kemudian NU kehilangan ruhnya. Maka saya kira yang terpenting juga adalah, saya jujur saja, sahabat-sahabat seringkali merasa sedih, sakit hati, menangis gitu. Kalau ada kiai di tengah-tengah kita yang dihormati lebih awal adalah pejabat ketimbang kiai, padahal di lingkungan NU. Maka sebetulnya menurut saya adalah kita tidak punya adab. Al-adabu fauqal ilmu. Al-adabu fauqal ilmu. Adab itu di atas ilmu, sekalipun dia ilmunya. Tapi kalau nggak punya adab, sudah. Saya kira itu yang kemudian tadi yang dimaksud oleh Ustadz Riyad. Kalau ini banyak orang-orang punya ilmu di Gorontalo tapi tidak punya adab yang baik. Nah, sehingganya saya kira itu, saya berharaplah sahabat-sahabat kalau kita betul-betul cinta terhadap NU, berkhidmat untuk NU, bantu saya. Kita siap menggerakkan NU ini kembali ke khitoh, betul-betul menyebarkan aswaja dan meneguhkan komitmen kebangsaan, karena kebangsaan adalah salah satu nilai dalam khitoh NU itu sendiri. Saya kira itu, makasih. Itulah jawabannya dari Romo Samsi sebagai calon ketua NU wilayah Gorontalo. Sedikit lagi ya tambahan bahwa Pak Kiai ya, baru kita tahu bahwa Pak Kiai ini juga asli dari Tegal ya, dan kurang lebih baru 10 tahun di Gorontalo. Saya cukup tahu sanadnya Pak Kiai. Kenapa saya hampir hari bersama dengan Pak Kiai? Pak Kiai Muhyiddin ini gurunya adalah Kiai Sobirin. Kiai Sobirin itu sangat bersahabat dengan Pak Kiai Rashid Kamaru, dan gurunya Pak Kiai itu dari Lirboyo Pak Kiai, Romo Samsi. Nah, Pak Kiai, pengalamannya Pak Kiai di Jawa sana, kira-kira bagaimana misalnya indikator ya atau ciri-ciri orang yang cocok menjadi ketua NU wilayah itu. Nah, silakan Pak Kiai. Bisa mungkin 5 menit Pak Kiai bisa. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di NU itu syaratnya mudah kok. Ya, mudah ya. Yang penting jadi calon ketua NU itu harusnya PKB, yang itu. Tapi jangan salah paham ya. Jangan salah paham diartikan Partai Kebangkitan Bangsa, itu bukan. Yang kita maksudkan PKB itu, P-nya itu singkatan dari kata pinter. Pinter ya. Pinter itu artinya orang yang pandai. Pandai mengurus organisasi, pandai membagi waktu, mana waktu untuk keluarga, mana untuk kerja harian, mana waktu untuk kegiatan organisasi. Yang kedua itu K. K itu artinya kober. Kober itu kesempatan. Waktunya itu harus kita luangkan. Jangan waktu kita digunakan untuk urusan sebagai orang pebisnismen, urusi bisnis terus, tidak. Bagi orang yang punya keluarga, jangan mengurusi keluarga terus. Ya karena kita sudah menjadi pengurus NU ya harus
harus kober, harus waktunya kita sempat-sempatkan. Kalau undangan dari mana undangan itu ada, kita harus hadir. Kalau toh tidak bisa hadir, ya bisa perintahkan wakilnya, kok tolong saya tidak bisa hadir, tolong wakilkan. Minimal ada, nanti akan ada respon yang lebih kuat dari jamaah. Tapi sementara ini NU itu belum berjamiah. Tapi masih jamaah saja itu masih boleh, masih mending. Jamaah itu masih boleh, masih mending, masih munfarid. NU-nya masih munfarid, belum jamaah. Kalau jamaah masih boleh, ada imamnya, dia merasa menjadi makmum, ikuti imam. Itu kalau jamaah. Nah kalau kalau NU-nya apalagi jam'iyah. Nah kalau jam'iyah itu kan secara struktur masing-masing punya peran gitu. Ada kepalanya, fungsi kepala itu apa? Ya untuk memikir bagaimana caranya organisasi ini berjalan. Punya tangan kita gerakan, kita pasti punya wakil. Fungsikan apakah kalau ini wilayahnya pemuda, ya sudah kita serahkan kepada Ansor. Ini wilayahnya muslimat, kita masalah TPQ itu wilayahnya muslimat, tolong kelola itu TPQ. Nah, soal pendidikan ada bagian ma'arif, ya, masing-masing sudah ada. Itu kita gerakan, kita fungsikan masing-masing badan otonom, kita fungsikan. Bagian ekonomi ya sudah silahkan bikin BMT itu. Baitul Mal, Tanwin, apakah dengan sistem syirkah? Soal tentang keharaman maupun kehalalan sudah Ustaz tanya. Ya itu sumbernya hukum gitu. Jangan tanya, artinya bukan berarti mau menghalalkan segala cara, itu tidak. Semua itu ada aturannya. Rohan, gade, di kitab Kifayatul Akhyar dibahas. Qirot, hutang piutang di dalam kitab Kifayatul Akhyar dibahas. Takaful, asuransi dibahas. Apalagi semua ekonomi itu dibahas di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Yang penting kita mau apa tidak, apa dengan sistem syirkah, ada semua. Jadi soal pendirian, umpama ada badan ekonomi yang mengembangkan BMT, ya coba bikin saja BMT. Yang semuanya itu tujuannya untuk operasional. Semua organisasi harus punya dana untuk operasional. Keuntungannya berapa persen untuk NU, berapa persen untuk Ansor, berapa persen untuk semua. Nanti ada kesepakatan bersama. Itu apakah ya? Iya. Kemudian yang terakhir itu B itu harusnya orang yang benar. Nah, benar yang meliputi jujur, bukan hanya benar, jujur juga harus bertanggung jawab. Jadi tidak ada kepentingan lain kecuali hanya untuk ingin membesarkan Nahdlatul Ulama dan sekaligus untuk berkhidmah kepada NU agar kita ini bisa dianggap sebagai santrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Karena beliau telah mengatakan bahwa siapa saja yang berkhidmah kepada NU, maka aku jadikan santri. Nah, itu harapannya itu saja. Kalau kita mau belajar kepada beliau sudah wafat. Kapan? Ya minimal ya kita mau mengembangkan pemikiran beliau supaya kita dianggap sebagai santrinya. Ini salah satu di antara calon pemimpin NU ke depan, ya harus jadi PKB. Bukan partai ya. PKB itu pinter, K-nya itu kober, yang terakhir yaitu harus benar itu. Jadi insya Allah tidak melanggar dari apa yang syarat-syarat yang ada di calon-calon ketua NU itu. Nah, soal bagaimana sih caranya kita untuk menyatukan antar ulama dengan ulama? Dulu ketika tahun 73 atau tahun 74 di Tegal ini NU vakum, tapi ketika kevakumannya NU ini menjadikan berkah. Karena NU itu Nahdlatul Ulama. Nahdlah itu artinya bangkit, ulama itu ya para ulamanya kok kenapa sih tidak bangkit? Kok tidur terus gitu. Tidak bangkit. Karena dengan adanya pengurus struktural itu tidak bergerak seperti di Gorontalo, mungkin mudah-mudahan ini awal daripada pergerakan Nahdlatul Ulama di Gorontalo.
sementara pengurusnya seperti Ashabul Kahfi. Iya, seperti. Nah, sementara kita umatnya yang membangunkan, yang nahdoh, itu yang membangkitkan. Kita bangkit itu, kita bangkit melalui apa itu NU TV atau Netizen maupun media grup ya. Nah, ini. Nah, antara ini salah satu untuk menggugah mereka, untuk membangkitkan mereka yang selama ini dalam keadaan tidur. Kita bangkitkan, kita bangunkan. Gitu. Nah, diantaranya bagaimana dulu itu di Tegal berhenti tahun 74, berhenti, kemudian dari almarhum Romo Kiai Haji Miftah itu yang sudah saya share itu, beliau itu santrinya kan banyak, termasuk diantara saya juga. Kalau setiap subuh kita mengaji sama beliau. Kalau di Jawa itu setiap jam tidak ada istilah tidak mengaji. Misalkan kalau baru subuh kita mau mengaji apa? Kita mau mengaji tafsir. Oh, di sana. Kita mau mengaji Fathul Qorib, ngajinya di sana. Kita mau ngaji Zuratul Nasihin, ngajinya di sana. Jadi semua satu malam itu tidak ada tanpa pengajian. Setiap hari, setiap jam pasti ada pengajian. Karena di lingkungan saya itu di antara dua kecamatan itu pondok pesantren semua, kita tergantung mana kegiatan kita, waktu mana yang kita bisa gunakan untuk mengaji. Nah, di antaranya Romo Kiai Miftah itu dulu ketika tidak aktif, akhirnya beliau aktifkan seluruh kiai-kiai yang ada di anak cabang tingkat kecamatan itu dipanggil, lalu diadakan kegiatan awal di kantor cabang 1 bulan sekali. Kita waktu itu mengaji apa kalau tidak salah, ngaji takrib kalau tidak salah di gedung NU. Selama ngaji sana, karena yang mengaji itu kiai-kiai atau ustadz-ustadz kan merasa kurang. Minta yang dulu 1 bulan sekali, minta 2 minggu sekali, masih kurang. Akhirnya 1 minggu sekali. Alhamdulillah sampai sekarang setiap perwakilan itu mewakili, tapi tidak menamakan NU, tetapi menamakannya adalah muttabi', pengikut ulama. MU juga, tapi bukan NU. MU itu muttabi'ul ulama itu. Kalau NU Nahdlatul Ulama. Karena ulama yang tidak bangkit, ya sudah kita muttabi'nya saja, pengikutnya saja yang bangkit. Mari kita sementara di struktural tidak bangkit, masih tidur, ya sudah kita bangkitkan melalui MU, muttabi', pengikutnya ulama saja yang kita bangkitkan. Nah, karena waktu yang sudah singkat ini, mudah-mudahan sedikit ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, luar biasa nasihat dari Pak Kiai Muhyiddin Zaini. Saya kira ini sudah jam 6 ya. Saya harus mengakhiri acara ini, tetapi sebelum mengakhiri ini saya sedikit kesimpulan bahwa mengutip dari Pak Kiai tadi, untuk menjadi ketua PWNU itu harus dan wajib PKB ya. Dalam artian Anda tidak harus mendapat rekomendasi dari partai PKB, tidak ya. Ini bukan partai, tetapi harus PKB, harus pintar Pak Kiai ya, kobar dan harus benar. Sebenarnya Romo saya ingin jadi calon NU juga wilayah, tapi saya kurang PKB itu. Jadi secara tidak langsung saya sudah mengundurkan diri dari sekarang Romo sebagai calon ketua NU wilayah gitu. Iya, saya rasa semua audiens bisa dengar ya, yang di sini maupun yang di rumah. Kalau ingin jadi ketua umum NU wilayah silakan, tetapi harus tahu dengan PKB. Dalam artian tidak harus mendapatkan tanda tangan rekomendasi dari Ibu Nihayatul ya, ketua PKB provinsi, tetapi itu harus pintar, kobar dan benar. Saya kira cukup ya, ini sudah memasuk maghrib. Terima kasih seluruh audiens yang ada di sini dan di rumah. Anda bisa saksikan ini lewat YouTube kami juga ya, Netizen TV. Terima kasih kepada semua pihak. Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai ini biar diajak kemanapun mau, asal undangan dari santri ya, itu mau itu. Buktinya ini kan di sudut ya, mau Pak Kiai dari ujung Jembatan Jodoh mau ke sini sendiri itu. Ustadz Rio juga sama, semangatnya sangat luar biasa ya, selalu menjadi contoh di kalangan kami ya, untuk bagaimana melihat Ustadz Rio semangatnya. Romo juga demikian. Romo, terima kasih Romo atas bimbingannya selama ini. Terima kasih untuk semua pihak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.